menikmati sepanjang minggu ini dengan sangat luar biasa. Tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang boleh kita rasakan. Dan jangan lupa, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sendiri. Ayo kita bawa setiap beban kita, kekhawatiran kita sama Dia, karena Ia Allah yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Sepanjang bulan ini, gereja kita akan membahas mengenai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mulai memuji dan memuliakan nama-Mu, serta belajar akan kebenaran dari firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi dan seluruh pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini. Berkati juga ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Yesus. Bahwa kita percaya ada kuasa di balik namanya, ada kuasa di balik nama Yesus yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, segala kesulitan dan permasalahan kita. Yesus ada. Come on. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Dengan iman kita, dalam percaya kita, sama-sama kita panggil namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk nama-Mu yang berkuasa. Kembali sama-sama kita katakan, come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Engkau nama di atas segala nama, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama
membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia
Haleluya, sangat dahsyat Tuhan kita, Allah kita, Raja di atas segala raja, Bapa kita. Tiada pernah sedetik pun Bapa kita meninggalkan kita. Sampai hari ini, walaupun sebelah kiri, sebelah kanan kita, orang-orang dunia banyak yang selalu berkata hal yang tidak baik, gitu kan. Kita masih bisa bersyukur sebagai anak Tuhan bahwa sampai hari ini, sampai detik ini kita juga masih diberkati. Kita bisa melewati semuanya dengan sangat baik. Untuk itu, saya mau kembali mengundang saudara-saudara sekalian di minggu ini untuk kita membagikan berkat yang kita sudah terima kepada saudara-saudara kita yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling mudah, gitu kan. Tidak harus memberikan uang, gitu kan, dalam bentuk materi ataupun yang lain, tapi dalam bentuk doa. Itu nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Untuk itu saya mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa melewati semua hari-hari kami Tuhan dengan sangat baik, itu semua karena anugerah berkat-Mu saja. Ya Bapa, di hari Minggu ini kami mau bersatu hati kembali Tuhan untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kami yang lain. Yang pertama, kami mau memanjatkan pokok doa kami Tuhan untuk saudara kami yang memiliki hubungan rumah tangga yang sedang kurang baik Tuhan, adanya masalah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memulihkan hubungan rumah tangganya Tuhan, bahwa dia beserta juga orang tuanya, beserta juga sahabat-sahabat, rekan-rekan dalam keluarga juga Tuhan. Kau berkati bahwa pemulihan terjadi dalam keluarganya Tuhan, bahwa damai sejahtera, sukacita, kedamaian Tuhan memenuhi rumah tangga saudara kami. Dan itu kedua Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara kami yang mengalami sakit kanker Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa segala macam penyakit Tuhan, termasuk penyakit kanker, sudah Engkau angkat di atas kayu salib. Ya Bapa, kiranya Kau berkati saudara kami Tuhan, kiranya Kau sembuhkan penyakit kankernya Tuhan Yesus sempurna, tidak ada satu bekas apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya semua sehat sempurna Tuhan. Kami tolak semua penyakit, termasuk sel-sel kanker, semua sudah dihancurkan, semua sudah dilepaskan di atas kayu salib. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi saudara kami sedang mencari pekerjaan. Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, Kau bukakan pintu-pintu pekerjaan. Kami percaya bahwa anak-Mu Tuhan selalu bisa mendapatkan yang terbaik. Engkau bukakan pintu dari lowongan-lowongan yang ada Tuhan Yesus, sehingga orang bisa melihat anak-anak-Mu adalah anak-anak yang penuh dengan terang dan bisa menjadi garam di tempat dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga selalu berkati sehingga proses vaksinasi semua bisa berjalan dengan lancar. Dan Kau juga berkati negara kami, pemerintahan Indonesia Tuhan, sehingga bisa cepat kembali dipulihkan secara ekonomi Tuhan, dan bisa kembali lagi normal Tuhan, bisnis-bisnis bisa kembali semua berjalan dengan lancar. Dan Kau juga berkati negara ini sehingga selalu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan aman dari ujung Sabang sampai Merauke. Dan Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur atas setiap doa-doa yang telah Engkau jawab. Pertama Tuhan, kami juga sangat mengucap syukur bagi kami, keluarga kami, semua yang kesehatannya Tuhan tetap terjaga pada masa pandemi ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu bagi kami selalu ada Tuhan, selalu baru setiap hari. Dan Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa di kesempatan kali ini Tuhan, saudara kami juga bisa mendapatkan partner proyek yang sangat baik Tuhan, yaitu partner yang dari Engkau, sehingga proyek-proyeknya juga bisa berjalan dengan lancar. Sungguh ajaib Tuhan Yesus karya-Mu terhadap kami, terhadap anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa doa-doa ini yang telah dijawab juga bisa memberikan kekuatan, bisa menjadikan bisa mengangkat kembali Tuhan iman-iman dari saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa ini Kau telah dengar Tuhan, dan Kau akan memberikan jawaban-Mu pada waktu yang terbaik. Kami serahkan Tuhan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, kembali lagi saya juga mau mengingatkan bahwa di dalam Zion Church of Christ kita memiliki komunitas yang bernama iConnect. Nah, Zion Church of Christ saya pribadi juga percaya, dan Alkitab juga menyatakan bahwa pertumbuhan rohani kita
didukung bukan hanya dari gimana kita mengikuti ibadah setiap hari minggunya, tapi juga melalui komunitas. Bagaimana bisa kita berkembang melalui sharing dengan satu dengan lainnya. Bagaimana berkat yang kita terima bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi bagaimana berkat ini juga bisa menjadi dampak positif bagi lingkungan sekitar kita, bagi rumah kita, bagi sekolah kita, dan terutama juga bagi saudara-saudara kita, bagi family kita di dalam gereja. Nah, untuk itu saya mau kembali mengundang Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang belum tergabung di dalam iConnect untuk bisa segera mendaftarkan diri ke iConnect. Caranya gampang, hanya tinggal menghubungi kami dan ada nomornya di video ini ya, untuk segera bisa menjadi anggota iConnect. Nah, di dalam iConnect ini juga selain adanya pertumbuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga bisa selalu mendapatkan informasi terkini mengenai aktivitas dan acara-acara dari Zion Church of Christ, mengenai acara contohnya I Learn Bible gitu kan, atau worship night kita dan I Share dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi tersebut ada di dalam media sosial kami di Zion Church of Christ, tapi juga bisa mendapatkan informasi langsung dan lebih detail dari iConnect Leaders kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara sekalian tergabung di dalam iConnect. Jadi jangan lupa sempatkan diri Bapak Ibu untuk segera daftar, langsung hubungin aja WhatsApp nomor yang ada tertera di bawah untuk registrasi iConnect. Di minggu ini saya juga mau membagikan ayat renungan Zion Church of Christ di minggu ini yang kita angkat dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Nah, untuk itu saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian untuk bisa sama-sama membaca ayat ini bersama dengan saya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, yaitu tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kembali lagi bersama dengan saya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, saya harap ayat renungan ini bisa menjadi pedoman kita ya di dalam menjalani aktivitas kita di minggu ini dan juga di hari-hari depan. Itu pada saat kita bekerja, kita yang sekolah, kita yang bisnis gitu ya, bisa selalu ingat bahwa Tuhan setia dan Dia akan selalu menguatkan kita walaupun situasi nampaknya sulit gitu ya. Dan Dia juga akan selalu memelihara kita walaupun tampaknya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk itu kembali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaanmu sempurna.
di dalamku, penyertaanku sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Baik, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Selalu kami berdoa buat saudara, keadaan Anda selalu dalam keadaan yang terbaik. Walaupun memang kabar tidak menggembirakan kita dengar beberapa hari ini, yaitu ada varian baru yang tampil, yang muncul di beberapa kota di Indonesia, dan tentunya ada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kita masing-masing, khususnya di Indonesia juga. Artinya dari mana kami siaran pun, yaitu telah ada kabar bahwa di Jakarta ada pembatasan lagi skala mikro, dan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat keramaian juga telah dibatasi. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, walaupun kabar kedengaran tidak nyaman bahwa varian baru atau varian Delta yang ada sudah masuk di Indonesia, dikatakan bahwa tingkat penyebarannya lebih berbahaya daripada virus corona alpha atau yang pertama. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara bahwa tetap jaga hati saudara, jaga pikiran Anda, tetap Anda konsentrasi kepada janji yang Tuhan sediakan, bahwasanya Tuhan menjanjikan kita untuk dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan, ya dan amin, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita.
Dan tentunya di hari Minggu ini juga saya rindu atau kami rindu saudara tetap terarah kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, melihat janji yang Tuhan sediakan. Dan tentunya kita tetap menerapkan protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam berkegiatan kita masing-masing di tempat kita. Nah, hari ini saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mengundang saudara untuk menyiapkan terlebih dahulu, yaitu roti dan anggur. Saudara boleh siapkan di tempat saudara, dan nanti kita akan berdoa buat sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mengangkat roti ini, dan sebelum kita mengangkat anggur ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang Tuhan selalu sediakan buat kami melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah jauh dari kami. Tuhan yang kami sembah senantiasa ada bersama dengan kami. Di wilayah di mana kami berada, di lokasi dimanapun kami berada, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, maka di hari Minggu ini juga, kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kali kami makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, kami diingatkan kembali apa yang Tuhan sudah selesaikan dan jaminan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bergantung dan percaya kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa agar dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang merasa kegelisahan hati mereka, aku berdoa hati mereka ditenangkan, tetap percaya bahwa masa depan atau umur setiap kami, Tuhan telah jaminkan kehidupan setiap kami. Maka karena itu Tuhan Yesus juga setelah sakramen tubuh darah Yesus, kami juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dan Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat yang aku pakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki itu kami kerjakan di hari-hari ini, di waktu-waktu ini Tuhan. Kami selalu percaya bahwa hikmat Tuhan akan menuntun kami dalam beraktivitas, dalam mengambil segala keputusan. Dan tutup buku semua yang hadir, tutup buku semua yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Firman ini tidak dapat dicuri oleh si jahat, melainkan setiap kami yang mendengarnya, kami dibangun dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara kasih Tuhan, satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam 1 Korintus pada pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26, dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, sambil memecahkan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu Yesus mengajarkan tentang sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, ini yang diambil, ini yang dipelajari oleh Paulus, bahwa kata-kata yang diucapkan Yesus, inilah tubuhku. Jadi pada waktu dia memecahkannya, dia berkata, inilah tubuhku. Nah, kita percaya bahwa korban tubuh dan curahan darah Yesus itu telah menjaminkan bahwa segala harga dosa kita telah lunas dibayar di atas kayu salib. Semua kita percaya, amin. Bahkan dikatakan lagi oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kita telah disembuhkan. Anda tidak perlu meragukan apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu meragukan. Percayalah, setiap kali kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita selalu diingatkan bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi Anda dan saya. Nah, yang perlu kita ingat adalah apa? Pada waktu dalam sakramen tubuh darah Yesus, kita perlu belajar seperti yang Yesus lakukan. Karena Yesus mengajarkan bahwa lakukanlah apa yang aku lakukan, bukan lakukanlah apa yang aku katakan. Oleh karena itu, pada waktu Yesus memecah roti, ini esensi daripada sakramen tubuh darah Yesus, bahwa dia berkorban bagi Anda dan saya. Oke, pada waktu dia membagikan roti, dia mengajarkan bagi setiap kita, dia berbagi untuk Anda dan saya. Nah, artinya sebagai orang yang percaya pada Kristus, Anda dan saya menjadi pengikut Kristus. Pada waktu kita menerima sakramen tubuh dan darah Yesus, kita diajarkan
untuk menjadi orang Kristen yang rela berkorban seperti Yesus dan mau berbagi seperti Yesus. Artinya, pada waktu kita menerima sakramen tubuh darah Yesus, bukan sekedar melulu tentang diri kita, bahwa kesembuhan kita, berkat kita, pertolongan kita, dan lain sebagainya. Semua itu semuanya pasti Tuhan sudah sediakan. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mau berkorban, terkadang memang hidup ini nggak adil. Tapi kita belajar untuk menjadi orang yang rela berkorban. Karena saya percaya Yesus telah mempraktekkan itu di depan kita. Menjadi satu contoh buat kita, menjadi teladan buat kita. Yesus mengajarkan untuk berbagi. Kekristenan bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi untuk berbagi kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Masa-masa pandemi seperti ini adalah waktunya untuk kita menjadi sama seperti Yesus, mempraktekkan apa yang kita percaya di dalam Yesus. Ingat baik-baik esensi daripada sakramen tubuh dan darah Yesus. Kita percaya bahwa sampai selama-lamanya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita menerima benefit atas pengorbanan Yesus. Tapi kita juga perlu ingat, kita perlu menjadi orang yang sama seperti Yesus. Untuk apa? Berkorban dan berbagi bagi orang di sekitar kita. Mari kita angkat roti, sama-sama dengan saya. Kita berdoa. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga, kehidupannya kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, kami berterima kasih Tuhan, tubuhmu yang tertombak, tubuhmu yang tertikam, tubuhmu yang terpukul di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, bahkan untuk membebaskan kami dari segala belenggu, dari segala sakit penyakit. Hari ini juga kami mengimani, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Virus berbahaya, COVID-19 dengan berbagai varian tidak berkuasa atas tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini. Kita mengatakan ini darah Yesus. Bersama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darahmu yang tercurah, darahmu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami berterima kasih. Oleh darah Yesus, selama-lamanya kami dibenarkan. Oleh darah Yesus, sampai selama-lamanya kami telah disucikan. Kami percaya menerima jaminan kehidupan di bumi sama seperti di surga. Maka malaikat silakan jagai kami. Dimanapun kami berada melangkah dipagari. Kami tolak segala yang jahat. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat dipatahkan. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang kerjakan, pastinya diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara juga boleh angkat sakramen minyak ini juga, minyak zaitun ini. Kita mengimani dan saya percaya bahwa Tuhan yang memberi perintah para murid juga untuk melayani, mendoakan orang sakit juga dengan sakramen minyak. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir di tengah kami, menjagai kami. Segala bentuk serangan si jahat, serangan kuasa gelap, serangan berbahaya apapun dari si iblis, dihalau, dihancurkan, tidak berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh oleskan, boleh teteskan di atas kepala saudara. Boleh berdoa buat keluarga Anda. Boleh berdoa buat setiap anggota yang bersama-sama dengan Anda. Lepaskan perkataan berkat dan aminkan bahwa mujizat Tuhan senantiasa terjadi bagi setiap kita. Bagaimanapun caranya, Tuhan punya cara untuk memberkati dan untuk menyatakan kuasa mujizatnya di tengah setiap kita. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terus saya ingatkan kembali kepada saudara bahwa sepanjang di bulan Juni ini, tema bulanan kita adalah berbicara mengenai penyertaan Tuhan atau Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di hari Minggu ini, tema yang saya bawakan yaitu berjudul Melangkah Pasti Bersama Tuhan. Ya, tema yang saya bawakan hari ini adalah melangkah pasti bersama Tuhan. Anda boleh catat, ambil catatan saudara, Anda boleh tulis, karena lebih baik kalau Anda mencatat, karena itu akan menjadikan bahan yang menguatkan Anda untuk Anda review ulang kembali. Nah, saudara kasih Tuhan,
Saya teringat sebuah lagu yang sering saya nyanyikan. Dulu saya suka ingat lagu ini yang berkata seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu ini memberikan sukacita kekuatan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan atur langkah setiap kita. Dan tangan kasih Tuhan senantiasa memimpin setiap kita. Walaupun badai ada di dunia. Tapi saudara, kita nggak perlu gentar gelisah. Kenapa? Karena Tuhan katakan Dia memberikan keteduhan bagi setiap kita. Dan ada satu jaminan yang membuat kita sukacita. Bahwa pada akhirnya nantinya kita akan dibawa ke rumah Bapa yang luar biasa. Ada amin. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari ini bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan atau menakutkan dengan berita yang ada. Tapi saya mengajak saudara untuk tetap percaya janji Tuhan, jaminan Tuhan itu tetap berlaku dimanapun kita berada. Apapun situasinya, itu tidak pernah menghentikan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Walaupun situasinya sulit, walaupun keadaannya berat, walaupun mungkin tantangannya tidak mudah, tapi percayalah Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saya bawakan firman Tuhan buat saudara di dalam Kejadian pada pasal 37, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, ini cerita tentang Yusuf. Dikatakan begini, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi catat ya, 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka ayat 11, iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, terkadang Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita orang percaya melalui mimpi yang bersifat nubuat tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Pada beberapa bagian di kitab Perjanjian Lama juga disebutkan bagaimana Yakub pernah bermimpi melihat suatu tangga dari bumi sampai ke langit pada waktu dia lari, yaitu dalam pengejaran Esau atas dirinya. Dia melihat ada sebuah tangga sampai ke langit, ada malaikat naik turun di sana, dan Tuhan bernubuat bahwa akan menyertai kemanapun Yakub pergi. Juga Tuhan janjikan bahwa keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar, serta akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 17.
Nah, Tuhan juga memberikan Daniel, yaitu beberapa mimpi dan penglihatan yang luar biasa. Terkadang kata-kata mimpi dan kata-kata penglihatan itu dipakai secara bergantian dalam Alkitab. Dalam Daniel 7 ayat 1-14, saudara bisa baca di sana. Nah, mimpi dan penglihatan yang ditampilkan itu bersifat nubuat, termasuk berbagai manifestasi yang akan menjadi ciri utama Allah pada hari-hari terakhir melalui pelayanan dan kegiatan Roh Kudus akan terwujud secara penuh di dalam diri orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam cerita Yusuf, pada waktu Yusuf bermimpi, di situ ditujukan ketidakpekaan dan ketidakdewasaan dalam menceritakan mimpi ini kepada kakak-kakaknya. Yusuf tidak peka, Yusuf kurang dewasa. Maksud mimpi yang diberikan Tuhan tersebut adalah untuk memberikan penyataan dan iman untuk masa depannya yang sulit. Dan bukan untuk memberikan kesempatan untuk meninggikan diri, agar Yusuf meninggikan diri atas saudara-saudaranya. Makanya efek dari mimpi yang diceritakan itu membuat saudara-saudara Yusuf dikuasai oleh iri hati dan kebencian ingin menganiaya Yusuf. Nah, kebencian saudara-saudaranya Yusuf membawa dirinya Yusuf untuk dijual. Pada akhirnya Yusuf dijual sebagai budak dengan harga 2 shikal perak. Pada saat saudagar-saudagar Midian melewati tempat Yusuf disimpan dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak di sana. Dalam Kejadian 37 pada ayat yang ke-28. Saudara, kakak-kakaknya Yusuf memiliki hati yang jahat dan moral yang cemar. Itu yang dilaporkan oleh Yusuf kepada Yakub ayahnya. Itulah sebabnya tentunya Tuhan memilih Yusuf untuk diberi tugas melindungi keluarga Yakub di Mesir karena akan terjadi kelaparan pada waktu akan datang di dalam kisah mereka ini. Karena standar moral dan pengabdian Yusuf kepada Tuhan, itu juga nilai-nilai hidupnya Yusuf jelas lebih tinggi dibandingkan saudara-saudaranya. Inilah juga yang seharusnya saya arahkan kepada Bapak Ibu Saudara, menjadi standar orang percaya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Saya ajak saudara untuk lihat di dalam 2 Timotius pada pasal 2, pada ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam gereja ada benda untuk maksud yang mulia, yaitu orang-orang percaya yang mau, saya katakan lagi ya, yang mau memisahkan diri dari kejahatan dan dengan teguh mempertahankan Injil yang sejati sesuai dengan penyataan Alkitabiah. Dan ternyata ada juga benda untuk maksud yang tidak mulia, yaitu orang percaya yang berpaling dari kebenaran. Dia tadinya percaya, tapi dia berpaling daripada kebenaran. Nah, saudara, mereka yang setia, yang ingin berguna bagi Tuhan, maka harus mau memisahkan diri dari semua kepercayaan dan orang yang menganjurkan. Karena di sekitar kita akan ada orang-orang yang menganjurkan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Di sekitar kita akan ada banyak orang akan menganjurkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19, saudara bisa jumpai di sana. Nah, hubungan dengan mereka, maksudnya hubungan kita atau pergaulan kita atau relation kita dengan orang-orang yang mengajar ajaran tidak alkitabiah, apakah kita harus menjauh atau menjadi benci dengan orang-orang tersebut? Tidak. Tapi kita membangun hubungan dengan mereka, yaitu hanya boleh untuk diadakan dengan maksud untuk memperbaiki dengan kasih. Artinya kita melayani mereka dengan kasih, bukan untuk menjadi ikut-ikutan dengan mereka, tetapi kita melayani mereka dengan kasih agar supaya mereka bisa bertobat dan berbalik kepada kebenaran. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 25. Nah, dewasa ini di bawah perjanjian baru, Tuhan mungkin masih berbicara kepada kita melalui mimpi. Ya, Tuhan masih bisa saja berbicara kepada kita melalui mimpi. Saya juga banyak diberi mimpi oleh Tuhan. Diberi petunjuk, diberikan penglihatan oleh Tuhan juga. Sebagaimana apa yang telah dinubuatkan oleh Yoel
Nabi Yoel pernah menubuatkan di dalam Yoel 2 pada ayat yang ke-28. Nah, saudara, tentunya semua harus, artinya penglihatan atau mimpi tersebut harus sesuai dengan Alkitab. Karena penyataan dan bimbingan Tuhan yang terutama itu datang, catat dan garis bawahi, yaitu melalui Alkitab. Yohanes 15 ayat 7 telah mengatakan itu. Dan juga penyataan Tuhan, bimbingan Tuhan datang melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Itu dituliskan dalam Galatia pada pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nah, karena itu saudara, kita harus melihat bahwa penyataan yang Tuhan berikan bagi kita, atau mimpi, atau penyataan penglihatan, itu bukan untuk menjadi bagian kemegahan pribadi. Karena ada orang-orang yang merasa bahwa ketika dia dikasih penglihatan, ketika dia mendapatkan suatu mimpi, dia berpikir bahwa dia merasa lebih daripada orang lain, atau mungkin dia merasa bahwa tidak perlu dicocokkan dengan firman Tuhan, bahwa mimpi atau penyataan jauh lebih berkuasa daripada apa yang dituliskan oleh firman. Ternyata saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan berikan itu bukan untuk menjadi kemegahan pribadi atau menjadi bagian berita-berita yang untuk menakut-nakuti atau menakutkan dan membingungkan orang lain. Khususnya saudara di masa pandemi seperti saat ini. Saya jumpai tampak bermunculan orang-orang yang membicarakan penglihatan dan penyataan yang ekstrim, yang terkadang nampak kurang direnungkan terlebih dahulu. Apakah penglihatan atau mimpi tersebut sudah sesuai dengan petunjuk firman yang tertulis di dalam Alkitab? Karena ini yang saya percaya, bahwa firman Tuhan itu berisi kabar baik. Baik artinya bukan kabar yang menggentarkan dan membuat orang menjadi ketakutan. Sebaliknya, firman Tuhan itu membangkitkan kekuatan. Nah, kita kembali kepada cerita Yusuf, bagaimana situasi yang dihadapi dia. Sekalipun Yusuf diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya karena mimpi yang telah dia ceritakan kepada kakaknya. Dan akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Namun di dalam semua peristiwa ini, Allah menggunakan perbuatan jahat manusia untuk melaksanakan kehendaknya dalam kehidupannya Yusuf. Oke, sama seperti Yesus. Allah juga menggunakan perbuatan jahat manusia. Kenapa sih? Karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah korup, saudara. Dunia ini sudah rusak. Tentunya banyak orang rusak yang ada di dalamnya. Jadi kalau saudara melihat orang jahat, saudara jangan kaget. Karena memang sudah begitu keadaannya. Makanya kadangkala saudara, ya kita perlu mengerti dengan konsep berpikirnya Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan tetap dapat terlaksana. Walaupun ada orang-orang jahat yang melakukan hal negatif. Termasuk yang dialami oleh Yusuf. Dalam kehidupannya, kakak-kakaknya telah melakukan sesuatu yang negatif terhadap kehidupan Yusuf. Namun, tindakan jahat saudara-saudaranya Yusuf itu justru menjadi blessing in disguise. Artinya menjadi berkat yang terselubung. Itu bagi Yusuf. Justru dengan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, itu menjadi berkat yang besar sekali, berkat yang luar biasa bagi Yusuf. Awalnya mungkin Yusuf tidak tahu, tapi ketika dia berjalan, dengan ketika dia yakin akan janji Tuhan, maka dia melihat satu persatu bagaimana Tuhan singkapkan. Makanya dalam Kejadian pasal 45, pada ayat yang kelima, Yusuf berani berkata begini, bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Ini pada waktu pertemuan saudara-saudara Yusuf. Ketika Yusuf sudah menjadi mangku bumi, menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf berkata bahwa sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah maksudnya, Allah menyuruh aku mendahului kalian atau mendahului kamu. Nah, saudara, di sini kita perlu melihat segala sesuatu dengan cara yang tepat. Bahwa hal yang negatif, mungkin saudara hari ini sedang menghadapi situasinya. Tapi saudara perlu melihat dengan cara Tuhan melihat. Bahwa hal yang negatif sekalipun, itu dapat Tuhan gunakan untuk melaksanakan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Artinya, selama kita percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, maka setiap langkah kita itu menjadi kepastian. Nah, barangkali kita juga masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ya kira-kira di tahun ini Tuhan? Kita baru mendengar berita lagi yang tidak enak. Atau mungkin
tampak bayang-bayang kesulitan masih menghantui kehidupan kita. Entah itu masalah penderitaankah yang pernah kita alami, atau masalah sakit penyakit, ya, atau usaha yang belum pulih benar, ya kan? Kita dalam situasi pandemi ini ada orang yang mengalami masalah dalam usaha mereka dan usaha belum pulih benar, ada datang berita baru lagi begini. Ada masalah keluarga lagi sedang dihadapi, masalah dalam pekerjaan, lalu perekonomian yang nampaknya masih suram, atau ada pergumulan lainnya yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Dan saudara, di masa-masa yang sangat sulit ini banyak orang yang sering bertanya, apakah kita mampu terus melanjutkan kehidupan ini? Atau apakah akan ada kebaikan yang muncul dari tragedi yang terjadi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah seharusnya disikapi dengan kalimat, yaitu melangkah pasti bersama Yesus. Mari coba saudara ulangi bersama dengan saya, melangkah pasti bersama dengan Yesus. Good. Coba saudara hayati kata-kata ini, 3, 2, iya, melangkah pasti bersama Yesus. Nah, jika kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan kita Yesus, dan kita tidak goyah, mau terus bersama dengan Dia jalan, akan ada kebaikan yang muncul atas masalah hidup kita. Artinya begini, saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka Tuhan akan bertindak untuk membela kita dalam segala sesuatunya. Nah, saudara, dalam beberapa kasus mungkin memang diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya kita menyadari bahwa tangan pemeliharaan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Tapi saat kita melibatkan Dia, kita juga akan mengerti bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah dilupakan. Kita tidak pernah diabaikan. Pada setiap persimpangan jalan yang mungkin kita pikir kita bingung, catat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah membuat Anda memilih sendiri jalan. Nggak jelas gitu. Karena saya percaya si Yesus selalu ada di sisi kita. Raja Daud pernah menulis bahwa di dalam Mazmur 23 pada ayatnya keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, oleh sebab itu, hanya ada satu cara untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup, yaitu dengan tetap libatkan Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada saudara, libatkan Tuhan dengan beriman di dalam Yesus Kristus. Kita semua sama-sama di dalam badai yang sama. Yang perlu kita lakukan, libatkan Tuhan. Karena Dia Allah yang Immanuel, libatkan Tuhan. Yaitu di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita kepada Yesus. Nah, saudara belajar dari Yusuf dalam situasi yang tidak nyaman yang dihadapi dia. Dalam situasi sulit, ketika Yusuf menjalani situasinya dalam kepastian, ketika dia melangkah, dia menjalani dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Itu membuat kesulitan Yusuf berubah menjadi berkat. Saya ulangi, pada waktu Yusuf menjalaninya dalam kepastian bersama dengan Tuhan, itu membuat kesulitannya berubah menjadi berkat. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk melangkah pasti bersama dengan Tuhan? Karena judul kita melangkah pasti dengan Tuhan. Maka sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan? Yang pertama ini saudara kita belajar dari Yusuf, yaitu memiliki hati yang terbuka untuk tetap percaya. Dalam Kejadian 39 pada ayat yang ke-7 dan pada ayat yang sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan begini. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan, lihat bagian terakhirnya, berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf yakin, saudara, bahwa mata Tuhan selalu memperhatikan dia, dan tangan Tuhanlah yang selalu membuat Yusuf berhasil. Yusuf yakin bahwa Sang Pelindung kehidupan dan kebenaran tidak pernah menutup mata terhadap situasi hidup dan cobaan yang ia alami pada waktu istri tuannya itu hendak menggoda dia. Ini menarik cerita ini.
bahwa istrinya Potifar sebagai tuannya Yusuf justru tertarik kepada Yusuf dan menggoda Yusuf. Dan Yusuf melihat bahwa mata Tuhan selalu melihat dia. Makanya yang pertama memiliki hati yang terbuka untuk tetap percaya. Yang membuat kita bisa melangkah dalam kepastian. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Yusuf. Dalam situasi ada cobaan, dalam situasi ada godaan yang nyaman secara daging. Yusuf melihat ada Tuhan yang melihat dia. Pada waktu digoda, harusnya kita menghindar dan melarikan diri dari area tersebut. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf berhasil karena Yusuf tahu ada Tuhan yang melihat dia. Dia tidak mau mencobai pencobaan. Nah, saya takutnya hari-hari ini ada begitu banyak orang yang justru mencobai pencobaan. Ada begitu banyak orang yang katanya rohani, tapi kehidupan mereka jauh daripada kebenaran. Dan mereka justru hidup dalam pencobaan. Haleluya. Saya berdoa saudara agar kita melangkah dalam kepastian. Saya mau arahkan kepada saudara bahwa milikilah hati yang terbuka untuk tetap percaya. Makanya Yusuf apalagi terhadap tindakan jahat saudara-saudaranya. Pada waktu tindakan itu terjadi atas dirinya Yusuf. Nah Yusuf percaya bahwa keterbukaan hatinya Yusuf pada Tuhan membuat dia mampu melihat jalan Tuhan di tengah situasi yang sulit yang sedang dia hadapi. Walau ketika dia difitnah oleh istrinya Potifar, karena Yusuf tidak mau mengikuti tawaran istrinya Potifar. Itu membuat Yusuf justru harus masuk penjara. Tetapi karena sikap imannya yang selalu melibatkan Tuhan, itu justru mendatangkan berkat bagi banyak orang yang dijumpai Yusuf. Termasuk ketika Yusuf ada di dalam penjara pun, dia juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, situasi sulit yang sedang Anda hadapi, langkah yang pertama agar saudara bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan, hatimu terbuka, tetap percaya. Tuhan melihat hidup Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tangan Tuhan tidak akan tinggal diam. Selalu ada jalan untuk menolong kehidupan saudara. Makanya jangan berputus asa, jaminan Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Yang kedua, saudara, yang perlu kita lakukan untuk kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan adalah kita perlu mengembangkan bakat, kemampuan, dan talenta. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam diri kita ada bakat, di dalam diri kita ada kemampuan, di dalam diri kita ada talenta. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah menempatkan itu kepada masing-masing kita. Makanya saudara, kita akan jadi seperti yang Tuhan mau telah tempatkan di dalam diri kita. Kita jadi hari ini bukan karena tes minat dan bakat. Walaupun itu mungkin ada beberapa orang yang telah dites minat bakatnya. Tetapi saya katakan bahwa yang membuat Anda dan saya menduduki posisi hari ini, itu karena talent yang Tuhan telah tempatkan, kemampuan dan tujuan Tuhan yang Tuhan bawa itu ke dalam diri saudara dan saya. Kalau saya dites bakat, pada waktu saya dites dulu, saya mungkin tidak cocok menjadi seorang pembicara berdiri di depan Anda. Karena saya cenderung introvert, tidak berani ngobrol di depan, tidak berani menatap wajah orang. Tapi hari ini saya bisa berdiri di depan, present di depan saudara, dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya orang yang ekstrovert untuk seperti ini. Tapi kalau saya sekarang bisa, itu berarti memang sejak awal Tuhan telah menempatkan di dalam diri saya, yaitu bagian ini, yaitu bakat, kemampuan, dan talenta. Mari kita lihat di dalam Kejadian pada pasal 41, pada ayatnya yang ke-34-36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara, pada waktu Firaun bermimpi, tidak tahu apa arti mimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan artinya, maka seorang juru minum raja yang pernah mimpinya, yaitu diartikan oleh Yusuf pada waktu dia ada di dalam penjara, dia menjadi seorang yang merekomendasikan Yusuf kepada Firaun. Oleh sebab itu, Firaun lalu meminta untuk Yusuf datang keluar dari penjara.
Dan Yusuf ketika bertemu dengan Firaun, Yusuf mengganti pakaiannya, Yusuf berpakaian yang berbeda. Artinya Yusuf keluar dan Yusuf percaya bahwa dia tidak akan balik lagi tempat yang lama. Dia melangkah maju ke depan. Begitu berjumpa dengan Firaun, Firaun menanyakan arti mimpi tersebut. Lalu dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengartikan seluruh mimpi tersebut. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga Yusuf, yaitu di sini bagaimana dia menceritakan apa yang harus dilakukan, yaitu menghadapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf di situ mengembangkan talentnya. Yusuf justru menceritakan bagaimana bakatnya, kemampuan talentanya, dan dia menjadi berkat bagi Firaun. Nah, saudara, saya percaya bahwa Yusuf berupaya mentransformasi bakat, kemampuan, dan talenta yang Tuhan telah berikan di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi berguna bagi Firaun dan rakyat Mesir. Akhirnya dia bisa menolong Firaun. Dia bukan hanya menolong Firaun, bahkan seluruh Mesir tertolong karena dia. Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian kita temukan sosok Yusuf yang selalu yaitu berupaya melakukan hal-hal baik dan luhur di mana saja dia berada. Presentasi bobot hidup dan karya-karya Yusuf inilah yang membuat Firaun makin mempercayai Yusuf dalam kerajaannya. Sekalipun Yusuf adalah seorang yang asing. Maka saya akan sampaikan buat saudara bahwa ketika engkau mengembangkan bakatmu, ketika engkau mengembangkan talentamu, ketika engkau mengembangkan kemampuanmu, daripada engkau sibuk dengan masalahmu, sibuk dengan problem, berita-berita yang menakutkan, lebih baik kau sibuk mengembangkan apa yang Tuhan telah taruh di dalam dirimu. Pada waktu engkau mengembangkannya, orang-orang akan bisa merasakan kemajuan dan kemampuan yang ada di dalam dirimu. Dan itu yang membuat akhirnya orang-orang bisa mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya percaya kalau Yusuf bisa dipercayakan oleh Firaun, padahal Yusuf orang asing. Saudara, mungkin Anda orang asing, mungkin Anda berbeda dari lingkungan di mana Anda berada, di tempat Anda beraktivitas, di tempat Anda berkarir. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika Anda mengembangkan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, sesuai dengan pesan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa beranak cuculah, bertambah banyak. Artinya mengembangkan itu bukan hanya bertambah banyak secara jumlah keturunan, tetapi mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Maka saudara, saya yakin dan percaya engkau akan bisa dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Bahkan orang yang berbeda dengan engkau. Mungkin engkau tidak tercatat, tidak menjadi seorang yang kandidat yang tepat bagi orang-orang banyak, tetapi ketika pemimpin melihat engkau memiliki kualitas yang luar biasa, saya akan percaya engkau akan dipercayakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Saudara, jangan pernah takut bersaing. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Karena Anda melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Anda mengembangkan apa yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri saudara. Ada amin, saudara. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan melangkah pasti bersama dengan Tuhan adalah menerapkan nilai dan karakter yang mulia. Ya, terapkan nilai dan karakter yang mulia. Saya percaya bahwa Yusuf memiliki suatu karakter yang luar biasa dalam dirinya, di mana dia adalah tipe orang yang realistis dengan kenyataan hidup bahwa dalam hidup pasti ada rugi atau untung, malang atau untung, atau ada susah juga ada senang. Hidup ini seperti itu, ya kan? Ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Saya pernah cerita tentang itu, saudara. Ada susah, ada senang. Itu juga yang dituliskan oleh pengkhotbah pada pasal 3, ayat 1 dan seterusnya, saudara bisa baca nanti. Nah, Yusuf menghadapi semuanya dengan sikap tenang dan bijak, serta tetap fokus pada nilai-nilai yang baik dan mengembangkan karakter yang mulia dari sifatnya. Dan itulah yang ditunjukkannya, yakni tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru Yusuf sebaliknya menampilkan sikap belas kasih dan mau berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Halo, susah ya? Kita coba berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat. Tapi disinilah saya katakan kalau kita mau melangkah pasti bersama dengan Tuhan, maka kita perlu menjadi seseorang yang menerapkan nilai dan karakter yang mulia. Itu yang Tuhan minta. Kita harus mengembangkan nilai dan karakter kita. Makanya mereka yang telah berbuat jahat kepadanya, maka Yusuf tidak membalasnya. Makanya ketika saudara-saudaranya ketakutan, cemas gitu saudara, takut bahwa Yusuf nanti akan balas nih apa yang pernah kita lakukan sama Yusuf, nanti Yusuf akan membalas nih. Dan ternyata saudara, justru Yusuf menunjukkan karakter luhur dari dirinya,
Itu yang terjadi dalam Kejadian 50 pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dan ayat 21-nya berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Wow, ini yang perlu jadi contoh dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita, bahwa kita harus mengembangkan yang namanya karakter, ya. Kita harus mempraktekkan nilai-nilai yang mulia di dalam kehidupan kita. Wow, ini menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, saya closing dengan perkataan bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, Dia akan menjaga semua hal yang berhubungan dengan kita. Kita libatkan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga daripada segala makhluk yang ada di dunia ini. Sebab kita ini buatan tangan Tuhan, yang dipersiapkan untuk menjadi alat di tangannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup berkemenangan untuk selama-lamanya sesuai dengan Efesus 2 pada ayat 10. Nah, saudara, bila hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka penyelesaian yang dikerjakan Tuhan atas persoalan hidup kita itu menjadi tidak terbatas adanya. Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan adalah Bapa. Dia penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Itu termasuk Anda dan saya. Makanya contoh kehidupan Yusuf dan pesan Tuhan hari Minggu ini memberikan beberapa poin pegangan bagi kita orang percaya di masa yang tidak pasti, di mana keadaan berubah-ubah, tetapi ingat baik bahwa kita bisa melangkah pasti bersama Tuhan. Ada amin. Jangan worry, jangan jadi orang yang cemas, jangan jadi orang yang berlarut-larut dalam ketakutan. Tapi ini jaminan Tuhan sediakan bahwa kita bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Poinnya adalah kita perlunya sikap untuk mengarahkan dan menjalani hidup dalam perspektif rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak mudah digiring oleh kepentingan-kepentingan dunia ini. Lalu perlunya lagi keyakinan iman seperti Yusuf akan penyertaan, akan perlindungan, dan akan penyelenggaraan Tuhan dalam situasi susah senang yang kita alami di dalam kehidupan ini. Lalu pentingnya memiliki karakter yang luhur, karakter yang positif dan konstruktif seperti Yusuf. Serta kesetiaan, tetap fokus pada nilai-nilai kebenaran dan sejati sekalipun di situasi yang sulit. Dan yang terakhir adalah berupaya mentransformasi bakat dan kemampuan serta vision yang dimiliki sehingga itu mendatangkan berkat bagi sesama. Karena daya bicara, karya nyata, dan buahnya itu jauh lebih meyakinkan dari sekedar perkataan janji semata. Saudara, saya berdoa di hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang berbahagia senantiasa. Menjadi hari Minggu yang membangun kehidupan Anda. Menjadi hari Minggu yang bukan artinya saudara harus undur dengan berita yang menakutkan. Tetapi saudara tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia Tuhan yang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan setiap kita. So, saya katakan buat saudara, maju terus. Tetap berbahagia, tetap bersuka cita. Ada amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar dari Yusuf. Kami tahu bahwa berita-berita yang kami selalu dengar, berita-berita yang sering kali membuat kecenderungan untuk menjadi cemas dan takut. Tapi satu hal yang kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami punya Tuhan yang menghiburkan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa mengatakan kebaikan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan ini berada. Aku berdoa mereka dijamah, mereka dilawat, mereka diberkati. Bahkan mereka juga mengalami terobosan, mereka mengalami kemajuan atas kehidupan mereka. Mereka hatinya terbuka untuk percaya terus. Tuhan, percaya kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terus kami kembangkan
yaitu bakat. Kami kembangkan kemampuan, kami kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan memberi kami bukan untuk disimpan, tetapi untuk dikembangkan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Banyak orang-orang yang stuck dalam kehidupan mereka. Justru dengan kami mengembangkan apa yang Tuhan taruh, kami bisa menolong orang lebih banyak lagi. Dan Tuhan juga mengajarkan kami untuk kami mengembangkan atau mempraktekkan, menerapkan nilai dan karakter-karakter yang mulia dalam kehidupan kami. Karena kehidupan anak Tuhan itu dilihat teladannya, itu dilihat karakternya, bukan sekedar berbicara tentang Tuhan, tetapi melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah melalui masa-masa ini, situasi pandemi ini justru merubah karakter kami, merubah sifat-sifat kami. Dari yang hanya yaitu mementingkan diri sendiri, kami berubah untuk menjadi seseorang yang sama seperti Yesus, yang mau berkorban dan berbagi buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami terima di hari Minggu ini. Kami bersyukur sangat luar biasa. Berkati setiap teman-teman yang telah mengikuti acara ini, dimanapun setiap mereka berada, walaupun melalui siaran secara online, tapi mereka diberkati. Lawatan Tuhan tidak pernah terbatas melalui siaran. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka mengalami satu kelemahan atau persoalan apa saja persoalan mereka, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan menjamah setiap mereka dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami pembebasan, mereka mengalami yaitu sesuatu yang dahsyat, yaitu roh Tuhan menjangkau dan menjamah kehidupan mereka. Maka terima kasih juga buat setiap rekan-rekan yang sudah membantu pelayanan ini, setiap anak Tuhan. Tangan-tangan mereka diberkati, apa yang mereka korbankan, Tuhan gantikan yang luar biasa, Tuhan balaskan yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan tutup bungkus semua anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Mereka menang atas virus berbahaya. Mereka tidak dikalahkan oleh virus berbahaya. Agar sistem imunitas kami kuat dan sistem imunitas kami bisa menangkal yaitu segala virus berbahaya. Kami percaya kuasa darah Yesus memagari setiap kami, memproteksi setiap anak-anak Tuhan, menjaga dan melindungi. Kami percaya umur kami dijaminkan oleh Tuhan, bukan umur yaitu yang diperkirakan oleh manusia, tapi umur kami ditetapkan oleh Tuhan. Karena kami percaya banyak pekerjaan besar yang Tuhan sediakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan berkati biar melalui siaran-siaran Zion Church of Christ ini, dimanapun program-program kami, baik program hari Minggu ini, juga program di hari Rabu, yaitu ibadah I Share, juga ibadah I Free with Jesus, juga hari Kamis, yaitu I Learn Bible, yaitu di mana kami mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi. Aku berdoakan ada program-program selanjutnya lagi juga, Tuhan berkati semuanya. Biarlah melalui acara-acara siaran online ini, semua kami boleh merasakan terus lawatan dan mengalami kemajuan, diperlengkapi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap sehat sempurna, tetap di dalam kekuatan Tuhan, tetap berbahagia bersama keluarga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the one who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough. Separate me from your love. I'm yours. Come on.
Father, I set my feet upon your mighty name. So let